Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 12 April 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama SPN Cilikriwut Polda Kalimantan Tengah untuk membangun fasilitas pendidikan dan latihan di SPN Polda. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Seruyan tersebut membahas terkait kesepakatan bersama tentang permohonan bantuan pembangunan mes atau barak di SPN Polda Kalteng. Dalam kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan Bupati Seruyan Yul Haidir sebagai pihak pertama dan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Kalteng Kombes Pol Eka Junaidi sebagai pihak kedua, melakukan kesepakatan untuk membantu hibah pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, fasilitas akan didirikan yakni pembangunan 1 unit mes atau barak 2 lantai dengan tipe 650 meter persegi, di mana pihak kedua sanggup dan bersedia untuk menyiapkan lahan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan dan tentunya tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi kesepakatan bersama yang telah dilakukan pemerintah daerah terkait pembangunan mes di SPN Cilikriwut Polda Kalteng. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan meningkatkan fasilitas pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan telah melakukan kesepakatan bersama dengan Polda Kalimantan Tengah untuk mendirikan bangunan di SPN Cilikriwut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kesepakatan bersama yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dengan adanya kesepakatan tersebut tentu akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap calon anggota Polri yang melakukan pelatihan, sehingga bisa lebih fokus mengenyam pendidikan dan tidak khawatir mencari tempat tinggal. Menurutnya, bantuan yang telah diberikan merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah daerah. Tentunya bangunan yang telah dihibahkan tersebut agar dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya mendorong kepada semua pihak untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam konteks kondusif terhadap pengelolaan keuangan, dikarenakan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai administrasi bantuan keuangan partai politik masih belum sempurna, sehingga perlu kontrol eksternal dari BPK RI serta menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, seiring dengan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh setiap partai politik, tentu terdapat rekomendasi yang menjadi fokus perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, mengingat penggunaan dana harus paralel dengan peruntukan dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan prinsip keuangan daerah. Kami juga mohon bimbingan nantinya ke depannya terkait dengan laporan keuangan kami, baik itu untuk partai politik maupun KPD kami. Mohon kami diberi masukan, saran, support, nasihat agar kami bisa bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga yang penting sekali adalah kami tetap mengikuti para harapan kami, mohon kami dibina. Bupati menambahkan, ke depan pihaknya juga meminta bimbingan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terkait dengan penyerahan laporan keuangan, agar kinerja yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan predikat WTP bisa selalu dipertahankan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi penyerahan laporan pemeriksaan keuangan yang telah disampaikan oleh setiap partai politik.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan penerimaan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021 pertama kalinya dilaksanakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, penyerahan laporan keuangan tersebut sangat baik bagi seluruh partai politik di daerah ini, dalam rangka melakukan perbaikan terhadap laporan yang masih kurang dan perlu dilakukan perubahan. Untuk bagian laporan yang tidak perlu agar tidak dimuat dan disesuaikan ke depannya. Hal tersebut tentunya bisa dipahami oleh setiap partai politik dan berupaya menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam penyerahan laporan tidak berlawanan dengan hukum dan parpol bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun ini baru pertama penyerahan hasil pemeriksaan itu dilakukannya. Dan ini sangat baik ya, dalam rangka untuk penyampaian sekaligus tracing pada saat penyampaian sambutan dari Kepala BPK tadi. Artinya hal-hal yang kurang, yang masih ada kekurangan itu sehingga bisa dilengkapi. Jadi sudah disampaikan oleh beliau tentang laporan-laporan yang mestinya itu tidak dimasukkan, tidak perlu, itu dihilangkan nanti yang akan datang. Jadi yang akan datang diharapkan akan lebih sempurna lagi daripada yang ada pada saat ini. Diharapkan laporan yang disampaikan oleh setiap partai politik pada tahun depan bisa lebih sempurna dan bersama berupaya mempertahankan predikat B dengan catatan wajar tanpa pengecualian. Tim Liputan Seruyan TV. Seruyan meraih predikat B untuk hasil evaluasi sakit dan reformasi birokrasi tahun 2021. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Bupati Seruyan dalam memimpin daerah ini. Berdasarkan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, menempatkan Kabupaten Seruyan menjadi yang terbaik se-Kalimantan Tengah dengan meraih predikat B untuk hasil evaluasi sakit dan reformasi birokrasi tahun 2021. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, predikat B yang diraih tidak lepas dari kerja keras Bupati dalam memimpin daerah ini, sehingga berhasil kembali mendapatkan nilai terbaik dan khususnya dapat mempertahankan predikat tersebut. Menurutnya, instruksi dari pimpinan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah terjalin sangat baik, sehingga setiap SKPD melakukan kerja sesuai dengan prosedur dan peruntukannya, salah satunya mengenai ketentuan laporan keuangan dari BPK RI, perwakilan Kalteng, dan kebijakan lainnya. Bagus ya, artinya keberhasilan dari Pak Bupati dalam memimpin Kabupaten Seruyan ini, sehingga kita mendapatkan nilai yang bagus ya, WTP. Artinya bisa bertahan beberapa tahun ini, beliau bisa menginstruksikan kepada SKPD yang ada untuk mengikuti aturan yang ada pada pemerintah, terutama dalam ketentuan-ketentuan laporan keuangan dari BPK dan lain sebagainya, sehingga itu yang bisa menjadi penilaian BPK yang mana kita mendapat opini WTP ya. Diharapkan kinerja yang sudah terjalin sangat baik selama ini terus dapat dipertahankan dan terus dibina, agar kedepannya predikat baik kembali didapatkan terhadap segala bidang. Tim Liputan Seruyan TV. Hampir sebagian besar masyarakat Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir berprofesi sebagai petani dan peternak. Legislator meminta agar instansi terkait dapat memberikan bantuan bibit unggul untuk menunjang hasil produksi. Masyarakat Desa Baung banyak yang berprofesi sebagai petani dan peternak, di mana dua sektor tersebut menjadi pekerjaan utama masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, perkebunan menjadi profesi yang paling banyak diminati di Desa Baung. Hampir sebagian dari masyarakat memanfaatkan lahan untuk ditanami sawit dan komoditas unggul lainnya, namun masyarakat sering mengalami gagal panen dikarenakan bibit yang kurang baik. Untuk itu masyarakat sangat memerlukan bantuan bibit unggul dari instansi terkait, agar hasil perkebunan dapat lebih maksimal dan berdampak positif terhadap pendapatan,
Terlebih masyarakat cukup kesulitan untuk membedakan bibit yang baik dan tiruan. Diharapkan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat bisa menjadi perhatian oleh instansi terkait, agar saat melakukan kegiatan berkebun dan peternakan dapat memperoleh hasil yang baik dan berdampak positif terhadap perekonomian. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2021. Penyajian LKPJ pemerintah Kabupaten Seruyan tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Sementara retribusi daerah terrealisasi sebesar Rp2.329 juta lebih atau 59,22% dari target Rp3.934 juta lebih. Pendapatan transfer terrealisasi sebesar Rp1.004 miliar lebih atau 105% dari target yang ditetapkan sebesar Rp954 miliar lebih. Lain-lain pendapatan yang sah terrealisasi sebesar Rp25.143 juta lebih atau 102% dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.573 juta lebih. Sekda menambahkan, PAD yang tidak mencapai target dikarenakan adanya recofasing dari pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.